Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat Ardiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari modul 1.2 dari program Guru Penggerak, yaitu pada sesi ruang kolaborasi. Di sini kami diberikan tugas yaitu untuk berkolaborasi peran guru penggerak dalam kegiatan sekolah. Di sini kami membahas mengenai makan buah dan sayur lokal Kota Semarang. Ini terinspirasi dari program sekolah saya, yaitu program beli dan makan buah dan sayur lokal, untuk saya terapkan ke dalam program kolaborasi antar sekolah. Tujuannya adalah agar di antara sekolah-sekolah menjadi pionir dari program makan buah dan sayur lokal. Sekilas mengenai nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak terdapat 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Di antaranya yang pertama ada mandiri, yang kedua ada kolaboratif, ketiga ada inovatif, keempat ada reflektif, dan yang terakhir ada berpusat pada murid. Peran guru penggerak. Guru penggerak harus memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, menjalin kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Pada sesi diskusi, kami mencoba untuk memetakan kekuatan di antara 4 guru yang ada di kelompok saya. Di sini, saya memetakan peta kekuatan di antaranya yang pertama, saya, Rahmat Ardiansyah, memiliki peta kekuatan yaitu inovasi terkait IT dan penggerak komunitas sekolah. Yang kedua ada Bu Dwi Priyani, dia memiliki peta kekuatan yaitu berpihak pada murid dan kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada Bu Sri Asih Widawati, dia memiliki peta kekuatan yaitu inovasi pembelajaran seni budaya dan penggerak komunitas sekolah. Kemudian ada Bu Ulia Mufidah, memiliki peta kekuatan yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan. Dari peta kekuatan tersebut, kemudian kami mencoba untuk mendiskusikan suatu proyek kolaborasi yang memunculkan program yang namanya makan buah dan sayur lokal. Ini merupakan proyeksi dari kami terkait keinginan untuk meningkatkan kesehatan siswa, keinginan untuk memberikan nilai gizi terhadap siswa yang kemudian berhubungan langsung dengan proses pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian kami menetapkan beberapa hal. Yang pertama, SD Ngalian 3, kemudian SD Genuk Sari 1, SMP 21 Kota Semarang, dan SMA 13 Semarang dari kelompok kami itu melaksanakan program makan buah dan sayur lokal dari sekitar Semarang untuk menyadarkan kesehatan siswa. Kemudian apa latar belakangnya? Nomor 2, yaitu yang pertama, turut mensukseskan program atasi stunting di Kota Semarang. Yang kedua, mensukseskan program PKK tentang isi piringku. Yang ketiga, kurang minatnya anak pada buah dan sayur melainkan pada makanan cepat saji atau makanan instan. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Kemudian, apa tujuan dari kegiatan ini? Tujuannya adalah yang pertama, mewujudkan peserta didik Kota Semarang yang sehat secara jasmani maupun rohani. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kebiasaan makan buah dan sayur lokal pada seluruh murid di Kota Semarang. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kepedulian murid pada pertumbuhan ekonomi lokal dan lingkungan. Dari kolaborasi yang telah kami lakukan, kemudian kami mencoba untuk memetakan timeline kegiatan. Ada 4 nilai yang kami tuju dalam kegiatan ini, diantaranya yang pertama ada nilai kolaboratif. Pada tahapan pertama, kami menginginkan agar proses dari program kami ini ada nilai kolaborasinya, yaitu melalui perencanaan dan koordinasi. Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua dan kemudian dinas-dinas terkait. Kemudian timeline nomor 2, di antara sekolah-sekolah kami, yaitu SD Ngalian 3, SD Genuk Sari 1, SMP 21 Semarang, dan SMA 13 Semarang, secara bersama-sama mengedukasi pentingnya buah dan sayur lokal dari masing-masing CGP di sekolahan masing-masing. Yang ketiga,
Partisipasi keempat sekolah dalam ruang virtual dengan mendelegasikan perwakilan siswa dan guru sebagai agen dari program makan buah dan sayur lokal. Kemudian yang keempat, kami membuat orasi dari masing-masing sekolah tentang program makan buah dan sayur lokal. Di sini diperlukan pula yang namanya mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian dari timeline keempat ini juga kami menunjuk satu sekolah, terutama dari sekolah Bu Wida dari SMP 21 Kota Semarang, yaitu menyajikan tari kolosal makan buah dan sayur lokal. Kemudian tarian ini nanti dijadikan puncak dari pementasan kolosal dari makan buah dan sayur lokal. Kemudian yang kelima, secara seremonial kami membuat sebuah acara, yaitu melaksanakan acara secara virtual dari keempat sekolah ini. Kami mencoba untuk menginspirasi, yaitu dengan cara di channel Kota Semarang meluncurkan program makan buah dan sayur lokal. Kemudian dari program-program ini yang terakhir, kemudian dilakukanlah refleksi kegiatan. Dari gambaran program-program ini, kami berharap bahwa ada kesinambungan di antara sekolah-sekolah ini sehingga kolaborasi ini dapat berhasil. Kemudian apa manfaat dari kegiatan ini? Manfaatnya adalah yang pertama menggalakkan konsumsi buah dan sayur lokal, mengingat di wilayah Kota Semarang ada beberapa kecamatan yang masih memiliki sektor pertanian terutama sayur dan buah lokal. Di antaranya ada Kecamatan Gunung Pati dan Kecamatan Mijen. Tidak menutup kemungkinan kecamatan yang lain pun juga memiliki sektor pertanian yang maju. Kemudian yang kedua, murid menyadari pentingnya makan makanan sehat. Nah, jadi ketika kita melihat murid yang saat ini itu makanan cepat saji, makanan instan itu sangat banyak. Maka dengan adanya program ini kami berharap bahwa ada kesadaran siswa tentang makan makanan sehat. Kemudian yang ketiga, ada sebagai percontohan sekolah dalam upaya meningkatkan kesehatan dari buah dan sayur lokal. Sekolah-sekolah yang ditunjuk, 4 sekolah tadi, akan berkolaborasi dan nantinya akan menjadi percontohan sekaligus pengimbasan konsumsi buah dan sayur lokal di masing-masing rayon atau di wilayahnya. Kemudian yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan. Melalui program ini kami berharap bahwa muncul kepedulian terhadap lingkungan di sekitar sekolah maupun siswa. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kreativitas pengolahan buah dan sayur. Kami menginginkan agar muncul kreativitas untuk mengolah buah dan sayur lokal sehingga membuat anak tertarik untuk makan buah dan sayur lokal, terutama dengan ide-ide kekinian. Berikut adalah praktik baik yang telah diperlihatkan teman-teman kami dalam satu kelompok terkait praktik baik yang telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau pertanyaan dan jawaban. Pada sesi diskusi ini ada 2 penanya dari 2 kelompok yang berbeda. Yang pertama ada Bu Rani yang bertanya kaitannya dengan bagaimana cara memfasilitasi program ini terutama bagi wali murid dan kemudian memunculkan kebiasaan baik bagi siswa. Jawaban dari saya yaitu yang terpenting dari acara ini adalah sosialisasi terhadap orang tua sehingga memunculkan kesadaran orang tua pula untuk memberikan makan makanan yang bergizi. Kemudian diharapkan melalui peran dari orang tua, makanan yang disajikan itu lebih higienis dan ekonomis. Kemudian juga diperlukan peran kantin dalam rangka mensukseskan kegiatan makan buah dan sayur lokal di tingkat sekolahan. Kemudian juga dijawab oleh Bu Ulia. Bu Ulia menjawab bahwa bentuk yang diterapkan di sekolah dalam menumbuhkan minat makan buah dan sayur lokal merupakan hasil kolaborasi dengan orang tua, kantin sekolah, dan dinas kesehatan terdekat, misalnya seperti puskesmas. Pertanyaan kedua ada dari Bu Wulandari. Bu Wulandari menanyakan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana upaya anak suka makan buah dan sayur, kemudian buah dan sayur lokal itu jenisnya apa saja, kemudian yang terakhir manfaat apa yang diperoleh dari program makan buah dan sayur lokal.
Di sini saya menjawab bahwa cara memberikan edukasi agar anak suka terhadap buah dan sayur lokal, yaitu dengan memberikan pembiasaan makan buah dan sayur yang diawali dari orang tua. Yang kedua, buah dan sayur lokal yang ada di Semarang adalah buah dan sayur yang diproduksi oleh petani lokal yang ada di wilayah Kota Semarang. Kemudian apa saja manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, menggalakkan konsumsi buah dan sayur lokal. Yang kedua, murid menyadari pentingnya makan makanan sehat. Kemudian yang ketiga, sebagai percontohan sekolah dalam upaya meningkatkan kesehatan dari buah dan sayur lokal. Yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas pengolahan buah dan sayur lokal. Dari pertanyaan Bu Wulandari juga ditanggapi oleh dua rekan saya, yaitu Bu Ulia Mufidah dan Bu Dwi Priyani. Berikut adalah jawabannya. Yang terakhir ada refleksi fasilitator. Refleksi fasilitator ini diberikan oleh fasilitator kami, yaitu Ibu Nini. Ibu Nini memberikan statement bahwa kolaborasi dari kelompok 1 sangat positif karena melibatkan keempat guru sebagai penggerak di sekolah masing-masing. Selain berkolaborasi di antara penggerak dalam satu kelompok, pada kelompok 1 juga menunjukkan kolaborasi dengan pihak luar seperti orang tua, kantin, dan dinas terkait. Kemudian nilai-nilai penggerak juga sudah terlihat dalam diri masing-masing anggota kelompok. Sekian presentasi dari saya terkait tugas ruang kolaborasi dari modul 1.2. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga video saya menginspirasi teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan saya terkait ruang kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.